Ini gila banget. Murid Shin Tae-yong, Nova Arianto, baru aja bikin geger Asia. Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan juara Piala Asia U17 Uzbekistan dengan skor telak 2-0. Dan lebih gilanya lagi, di waktu yang hampir bersamaan, sang guru Shin Tae-yong juga pecah telur di Korea Selatan. Debut pertama bersama klub barunya, Ulsan HD, langsung disapu bersih dengan kemenangan 1-0 atas Jeju United. Dua cerita luar biasa ini bikin dunia sepak bola kembali menoleh ke Indonesia. Jadi, mari kita bongkar bagaimana kisah murid dan guru ini saling nyambung dan sama-sama mencetak sejarah. Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan perdana di Piala Kemerdekaan 2025 usai menundukkan Uzbekistan dengan skor 2-0 di Stadion Utama Sumatera Utara. Stadion bergemuruh, para pemain muda Garuda berlari tanpa rasa takut. Melawan Uzbekistan, tim yang baru aja menyandang gelar juara Piala Asia U17, Indonesia tampil percaya diri. Pasukan Nova Arianto tampil agresif sejak menit awal dan langsung menguasai jalannya pertandingan. Gol pembuka tercipta di menit ke-17 melalui aksi Dimas Adi Prasetyo yang menuntaskan umpan tarik dengan tenang dan mengecoh kiper lawan. Keunggulan Indonesia bertambah di menit ke-67, berawal dari tendangan sudut Fabio Aska, bola berhasil disundul Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi yang tak terjaga, membuat skor berubah menjadi 2-0, penonton di tribun bersorak. Dan di balik kemenangan itu, ada sosok Nova Arianto. Nova bukan orang asing bagi sepak bola Indonesia. Sosok bek tangguh di masa jayanya, kini ia jadi pelatih yang ditempa langsung oleh Shin Tae-yong. Selama bertahun-tahun, Nova menjadi tangan kanan Shin Tae-yong di timnas senior. Ia belajar tentang disiplin, taktik pressing ketat, hingga manajemen mental pemain. Dan kini, ilmu itu mulai terlihat nyata di timnas U7. Nova membangun tim yang bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga bermental baja. Itulah sebabnya melawan Uzbekistan yang secara fisik lebih unggul, para pemain muda Indonesia bisa tetap tenang, sabar, dan memanfaatkan celah. Kemenangan ini jadi bukti, murid Shin Tae yang benar-benar sedang naik kelas. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Jauh di Korea Selatan, sang guru juga menunjukkan kelasnya. Shin Tae-yong resmi memulai petualangan baru bersama Ulsan HD, juara bertahan kali. Dan di laga debut, ia langsung diuji menghadapi Jeju United. Pertandingan berjalan ketat, tensi tinggi, dan Ulsan sempat kesulitan menembus pertahanan lawan. Namun gaya khas Shin Tae-yong kembali muncul, disiplin, pressing agresif, dan transisi cepat. Hasilnya, gol kemenangan lahir di babak kedua, Ulsan menang 1-0, dan Shin Tae-yong langsung meraih 3 poin pertamanya. Lebih gila lagi, kemenangan ini bukan sekadar debut manis, tapi juga jadi kemenangan pertama Ulsan HD setelah 11 pertandingan beruntun tanpa pernah merasakan kemenangan. Fans Korea kembali merasakan aura pelatih yang pernah bawa mereka ke Piala Dunia 2018. Dan yang menarik, fans Indonesia juga ikut merayakan. Karena bagi mereka, Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih, tapi bagian dari sejarah sepak bola merah putih. Kalau kita tarik garis lurus, ini luar biasa. Nova Arianto, murid Shin Tae-yong, sukses mengalahkan juara Asia. Shin Tae-yong, sang guru, sukses membuka jalan baru di Korea dengan kemenangan, seolah ada hubungan tak terlihat. Ketika sang guru bersinar, muridnya pun ikut bersinar. Ketika Nova membawa Indonesia U17 ke level baru, dunia kembali teringat siapa arsitek yang membentuknya, Shin Tae-yong. Dan bagi sepak bola Indonesia, ini pertanda baik. Artinya ilmu yang ditinggalkan Shin Tae-yong nggak sia-sia. Ada regenerasi pelatih, ada regenerasi pemain, ada regenerasi mental juara. Bayangkan, jika timnas U17 bisa konsisten, bukan tidak mungkin mereka jadi tulang punggung timnas senior di Piala Dunia 2030. Dan bayangkan, jika Shin Tae-yong berhasil membawa Ulsan juara, itu akan jadi pembuktian bahwa guru dan murid ini benar-benar punya DNA pemenang. Hari ini, Indonesia punya 2 alasan untuk bangga. Anak-anak muda kita bisa menumbangkan juara Asia. Dan pelatih yang selama ini membangun mental Garuda, juga berhasil menaklukkan debutnya di Korea.
Dari Jakarta sampai Seoul, dari murid hingga guru. Kemenangan ini membawa pesan jelas. Sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Nova Arianto siap jadi penerus Shin Tae-yong di masa depan? Apakah timnas U17 bisa mempertahankan konsistensi luar biasa ini? Dan apakah Shin Tae-yong akan kembali mencatat sejarah bersama Ulsan seperti yang ia lakukan bersama Korea Selatan? Tapi pertanyaan besar sekarang, bagaimana dengan timnas senior Indonesia? Karena jangan lupa, Oktober nanti adalah saat paling menegangkan bagi sejarah sepak bola kita. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tahap terakhir yang akan menentukan, apakah Garuda terbang ke Piala Dunia atau justru semua mimpi itu hancur berantakan. Round 4 ini bukan pertandingan biasa. Indonesia ditempatkan di grup B bersama dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Dan yang bikin tensi makin gila, semua laga akan digelar di Arab Saudi dengan sistem satu pertandingan saja. Tidak ada leg kedua. Tidak ada kesempatan balas dendam. Satu laga, hidup atau mati. Formatnya pun sangat kejam. Hanya juara grup yang berhak langsung terbang ke Piala Dunia 2026. Jika hanya mampu jadi runner-up, Indonesia harus turun ke round kelima. Dan masalahnya, round 5 itu jauh lebih berat. Karena lawannya bukan lagi sesama Asia. Di babak itu, Indonesia akan harus bertarung melawan tim dari konfederasi lain. Bayangkan saja, mungkin bisa ketemu wakil Afrika yang terkenal kuat secara fisik, atau tim tangguh dari Amerika Selatan yang penuh skill individu. Itu hampir mustahil. Makanya, Oktober nanti adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Satu kesalahan bisa menghancurkan mimpi seluruh bangsa. Satu kemenangan bisa membuka pintu sejarah terbesar dalam sepak bola kita. Patrick Kluivert tahu betul. Inilah ujian terbesar sepanjang karirnya sebagai pelatih timnas. Dan para pemain seperti Jay Itzes Tomhei, Calvin Verdong, hingga Olo Romeni akan jadi garda terdepan dalam pertarungan ini. Ingat, kemenangan Nova Arianto bersama U17 hanyalah awal. Kemenangan Shin Tae-yong di Korea adalah bukti warisan besar. Tapi semuanya akan terasa sia-sia kalau timnas senior gagal di Oktober nanti. Inilah titik balik. Apakah Indonesia akan benar-benar mencetak sejarah dan lolos ke Piala Dunia pertama kali? Atau justru terpuruk di momen terakhir? Jadi, menurut kalian, apakah Patrick Kluivert dan pasukan Garuda bisa menembus round 4 dan meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026? Atau kita harus bersiap menghadapi neraka round 5 yang jauh lebih sulit? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, biar kita sama-sama menyaksikan sejarah besar ini.